Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu berkaitan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahun 2022. Nah, jadi untuk pengumuman ini sudah diumumkan di akun SSCSN masing-masing Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu bisa mengecek di website masing-masing instansi baik itu pusat ataupun instansi daerah. Nah, di sini ada dua tampilan Bapak Ibu, ada dua tampilan yang mana nantinya Bapak Ibu tinggal cek saja, dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan bagi Bapak Ibu baik itu yang lolos ataupun yang tidak lolos seleksi administrasi, di sini ada tombol baru nantinya akan muncul di akun masing-masing pelamar. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini, dan sebelum lanjut seperti biasa admin ingatkan kembali jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum mengecek hasil seleksi administrasi P3K Tenaga Teknis tahun 2022, Bapak Ibu silahkan cek di akun SSCSN masing-masing pelamar, ataupun Bapak Ibu silahkan cek di website instansi masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa cek di bagian ini, info instansi. Nah, di bagian ini nantinya Bapak Ibu tinggal ketikkan saja nama instansi di mana tempat Bapak Ibu melamar. Nah, ini dia Bapak Ibu tinggal klik saja, yang mana nantinya akan ada pengumuman bahwa Bapak Ibu dinyatakan lolos ataupun tidak. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengecek di akun SSCSN masing-masing pelamar, di sini ada dua tampilan Bapak Ibu, ada dua tampilan. Tampilan yang pertama adalah tampilan pelamar yang dinyatakan lolos. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini tampilan yang pertama. Admin ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang mendapat tampilan seperti ini, yaitu selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CSN 2022 Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sangga dan verifikasi sangga berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CSN tahun 2022. Nah, jadi jika Bapak Ibu sudah mendapatkan tampilan seperti ini, bahwa Bapak Ibu sudah resmi dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi dan selanjutnya tinggal mengikuti ujian seleksi CAT UNBK. Nah, nantinya sebelum mengikuti ujian tes CAT UNBK, Bapak Ibu mendownload terlebih dahulu, mencetak kartu peserta ujian yaitu di akun SSCSN masing-masing pelamar. Ini setelah masa sangga berakhir. Nantinya akan ada tombol pencetakan kartu peserta ujian CSN tahun 2022. Ini tampilan yang pertama. Kemudian tampilan yang kedua. Nah, ini deh Bapak Ibu, ini adalah tampilan yang kedua. Nah, tampilan yang kedua ini adalah tidak lolos seleksi administrasi. Nah, ini dia, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, jadi ini tidak memenuhi persyaratan. Alasan TMS dari verifikator pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nah, jadi ini pengalaman kerjanya ini tidak sesuai Bapak Bu, tidak sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nah, di sini sudah ada keterangannya, syarat administrasi yang tidak terpenuhi yaitu file scan surat pengalaman kerja pada instansi pemerintah swasta yang ditandatangani oleh pejabat di tempat calon P3K bekerja minimal 2-5 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar. Alasan TMS sertifikat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mendapat tampilan seperti ini, tampilan yang tidak lolos seleksi administrasi berkas, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Nah, ini dia. Anda dapat melakukan sanggah mulai tanggal 15 Januari 2023 jam 12:30 malam dan akan berakhir tanggal 18 Januari 2023 jam 12 malam. Harap login kembali pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi berkas, maka nantinya di akun SSCSN masing-masing pelamar mulai tanggal 15 ini nantinya akan ada tombol ajukan sanggah Bapak Ibu, ada tombol ajukan sanggah. Jadi bagi Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan kepada panitia. Nah, di sini admin akan memberikan contoh Bapak Ibu, akan memberikan contoh tampilan sanggahan bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi berkas. Nah, ini deh Bapak Ibu panduannya hasil seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi akan tampil pada akun masing-masing. Nah, ini sudah dibahas oleh admin tadi. Kemudian
tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi. Nah, ini Bapak Ibu, ini kategori yang kedua, yaitu bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi berkas. Nah, ini dia tampilannya seperti yang admin tunjukkan tadi. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pelamar berhak untuk mengajukan sanggah sesuai yang sudah admin jelaskan tadi. Nah, ini deh Bapak Ibu, diumumkan sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi. Nah, jadi nantinya tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, yang mana akan ada tombol ajukan sanggah. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik saja ajukan sanggah jika ada hal-hal yang perlu disanggah. Nah, di bawah di sini juga ada masa sanggah akan berakhir. Nah, jadi Bapak Ibu silakan baca ketentuan dengan jelas. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik ajukan sanggah, maka selanjutnya Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat saja kemudian alasan sanggah. Nah, di sini ada ketentuan Bapak Ibu, ada ketentuan dalam hal ini sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Nah, jadi hal-hal yang dapat disanggah ini adalah kesalahan yang bukan dari pelamar itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Periode masa sanggah dapat dilihat di bawah tombol ajukan sanggah. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan untuk mengklik alasan sanggah. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal isikan saja alasan sanggah sesuaikan dengan alasan TMS. Mengapa Bapak Ibu dinyatakan TMS, dan perlu diingat ini adalah kesalahan bukan dari pelamar. Jadi seperti itu untuk melakukan sanggahan kepada panitia seleksi CSN tahun 2022. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu telah mengisi alasan sanggahan, selanjutnya Bapak Ibu silakan pada home sanggah terdapat informasi batas waktu pengisian sanggahan yang dapat diajukan oleh pelamar. Apabila pelamar sudah yakin dengan sanggahannya, pelamar dapat mencentang. Nah, jadi Bapak Ibu silakan centang disclaimer ini, kemudian memilih tombol akhiri proses sanggah. Nah, Bapak Ibu tinggal centang saja, kemudian Bapak Ibu klik yang akhiri proses sanggah. Selanjutnya, jika terdapat kolom isian alasan sanggah yang kosong, kemudian pelamar memilih akhiri proses sanggah, maka akan tampil peringatan. Nah, jadi alasan sanggah ini wajib diisi Bapak Ibu, wajib diisi oleh masing-masing pelamar. Jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satu saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Karena satu persyaratan saja tidak valid, maka tetap akan TMS ataupun tidak memenuhi syarat. Jika dirasa dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggah. Segala bentuk permohonan atau permintaan ataupun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh verifikator instansi, maka akan diabaikan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ada kesalahan dari pelamar itu sendiri, misalkan Bapak Ibu tidak mengunggah surat pernyataan misalkan. Nah, jadi ini tidak bisa disanggah Bapak Ibu, tidak bisa disanggah karena kesalahan berasal dari pelamar itu sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan sanggahan, maka sudah pasti ini akan ditolak karena itu kesalahan dari pelamar itu sendiri. Nah, di sini ada peringatan Bapak Ibu, setelah mengirimkan alasan sanggah ini Anda tidak diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses sanggahan? Nah, jadi Bapak Ibu silakan klik saja yang iya. Nah, setelah memilih tombol iya, kemudian akan tampil informasi bahwa pengajuan sanggah berhasil. Nah, ini deh Bapak Ibu, ini jika tampil seperti ini maka artinya Bapak Ibu sudah berhasil mengajukan sanggah, dan selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman pasca sanggah dari panitia seleksi CSN tahun 2022. Nah, ini tampilan jika Bapak Ibu telah melakukan sanggah, maka akan tampil seperti ini. Kemudian di akun SSCSN masing-masing pelamar akan tampil seperti ini. Bagi pelamar yang sudah melakukan sanggah, Anda sudah pernah menyanggah, harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut. Nah, jadi nantinya akan diumumkan di akun SSCSN masing-masing pelamar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi berkas, maka selanjutnya Bapak Ibu tinggal mencetak kartu peserta ujian. Nah, jadi nantinya akan tampil seperti ini di akun masing-masing pelamar, cetak kartu peserta ujian. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan cetak saja kartu peserta ujian. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, seperti ini, yaitu ada nama instansi yang dilamar, nama NIK dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kualifikasi pendidikan, formasi jabatan dan lokasi ujian juga ada.
Nah, jadi untuk lokasi ujian ataupun waktu ujian Bapak Ibu silakan cek di website masing-masing instansi yang dilamar. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.